memilih 4 pemain ganda putra terbaik di dunia saat ini. Mengapa hanya 4? Jawabannya sederhana. Bagi Plandie Limpele, hanya mereka lah yang paling istimewa saat ini. Sedangkan pemain ganda putra lain tidak ada yang terlalu menonjol. Pemain lain merata di mata saya, ucap pelatih kepala ganda putra Malaysia tersebut. Berikut 4 pemain ganda putra spesial menurut Plandie Limpele. Kevin Sanjaya Sukamulyo. Dia memiliki skill yang lumayan komplit. Kevin juga punya style yang berbeda. Dia mampu menutup di depan dan bisa menemukan polanya sendiri. Kevin juga bisa melakukan improvisasi sendiri di lapangan. Ini terjadi karena tingkat konfidensi Kevin sangat tinggi sekali. Selain itu, yang membuat Kevin istimewa adalah kecepatan dan timingnya yang pas. Ini terjadi karena dibentuk dalam latihan. Kalau sudah biasa latihan berat, lama-lama menjadi kebiasaan. Sedangkan dari pengalaman, lama-lama dia menjadi pemain yang sangat confidence. Makin banyak jam terbang, makin banyak juara, dan makin tinggi rankingnya, Kevin makin percaya diri. Itulah yang terjadi pada sosok Kevin. Ketika masuk lapangan, sangat kelihatan sekali bahwa dia punya kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Marcus Fernaldi Gideon. Marcus adalah pelengkap yang pas bagi Kevin. Dia bisa menutup Kevin. Itulah yang membuat Marcus menjadi pemain istimewa. Marcus memang mengandalkan power karena dia pemain belakang. Apakah kalau Marcus diganti pemain lain, Kevin bisa juara? Mungkin saja bisa, tapi itu jelas butuh waktu. Tetapi yang jelas, kalau sudah sering juara dan menjadi nomor 1 dunia, ya Marcus pasti pemain yang bagus. Apalagi Marcus punya power besar dan pas sebagai pemain belakang. Saya melihat Marcus dan Kevin ini kompak. Mereka sudah saling mengisi, dan kita harus fair melihat sosok Marcus ini. Tanpa Marcus, Kevin bakal tanpa gelar. Jadi, melihatnya harus utuh. Jangan cuma lihat sisi sebelahnya saja. Yuta Watanabe. Skill Yuta Watanabe ini bagus dan ngotot luar biasa di lapangan. Bagi saya, gayanya mirip dengan Kevin. Berpasangan dengan Hiroyuki Endo yang lebih berpengalaman menjadi kelebihan Yuta. Endo bisa menjadi penyemangat bagi Yuta. Mereka bisa sering mengalahkan Marcus Kevin ya karena faktor kepercayaan diri yang tinggi itu. Selain itu, Yuta punya speed bagus dan speed ini memang menjadi ciri khas pasangan Jepang. Hampir semua pasangan Jepang saya kira bagus dalam soal speed dan power. Biasanya kalau melawan Marcus Kevin, mereka bertahan dulu. Tetapi tidak selalu seperti itu saat melawan ganda lain. Jadi, tergantung dari strategi pelatihnya. Kalau sekelas mereka, ya memang sudah main strategi, harus bagaimana mensiasati pemain. Muhammad Ahsan. Mengapa saya memilih Ahsan? Karena dia lebih muda daripada Hendra Setiawan. Keunggulan Ahsan dan juga Hendra adalah mereka memiliki jam terbang yang tinggi. Inilah yang membuat kepercayaan diri mereka di lapangan juga tinggi. Saat ini, skill permainan Ahsan merata, bisa di depan dan di belakang. Dengan usia senior dan fisik yang menurun, tapi masih berada di level top, artinya Ahsan dan juga Hendra pandai mengatur strategi. Dia juga bisa mengatasi semua hambatan di lapangan. Dengan jam terbang tinggi, Ahsan bisa hafal di luar kepala kelemahan musuh. Itulah yang menurut saya membuat Ahsan menjadi pemain top dunia.